Halo rekan-rekan mahasiswa, bertemu kembali dengan saya. Kita akan membicarakan satu topik yang berkaitan tentang mata kuliah kita. Nah, pada hari ini yang akan coba kita diskusikan sebagai pengantar yaitu terkait dengan berpikir kritis. Lantas nanti kita akan membicarakan seperti apa tingkatan dari bahasa. Lalu nanti kita akan coba lihat juga bagian dari klaim atau pernyataan. Nah, oleh karena itu rekan-rekan mahasiswa, saya berharap penjelasan demi penjelasan yang nantinya saya sampaikan ini betul-betul dapat Anda pahami dengan baik, dan jikalau nantinya setelah video ini selesai, penjelasan ini sudah selesai, rekan-rekan mahasiswa bisa memberi pertanyaan ya melalui grup yang sudah terbentuk ataupun nanti melalui model yang sudah ada. Nah, oleh karena itu rekan-rekan, mari persiapkan diri Anda untuk melihat dan bahkan memahami, menyimak lebih jauh penjelasan dari topik kita kali ini. Nah, tentu hal yang pertama rekan-rekan yang coba ingin kita diskusikan atau ingin kita bicarakan adalah bagaimana sebenarnya fungsi atau peranan dari bahasa di dalam nanti konteks yang kita membicarakan topik critical thinking atau berpikir kritis. Nah, seperti yang secara umum di dalam teori kebahasaan bahwa tidak bisa dimungkiri bahwa bahasa dan berpikir itu akan saling terkait karena memang aktivitas berpikir juga nanti akan terlihat dari penggunaan bahasa yang digunakan. Nah, oleh karena itu rekan-rekan mahasiswa tentu akan dipertanyakan bagaimana sebenarnya fungsi bahasa di dalam aktivitas berpikir. Nah, dalam arti apakah bahasa memang memberikan peranan yang cukup signifikan terhadap proses atau kegiatan atau aktivitas kita di dalam berpikir. Nah, secara umum rekan-rekan mahasiswa bahwa fungsi bahasa di dalam konteks penggunaan aktivitas berpikir itu tentulah sangat-sangat penting karena memang aktivitas berpikir apapun yang kita pikirkan akan terwejantahkan melalui bahasa yang nantinya kita ucapkan atau kita tuturkan. Nah, oleh karena itulah rekan-rekan mahasiswa, maka dalam hal ini jelas-jelas bahasa itu akan memiliki peranan yang cukup penting di dalam nanti melihat sejauh apa memang hal-hal yang sedang kita pikirkan atau yang akan coba kita sampaikan sebagai sebuah ide atau gagasan yang nantinya perlu kita sampaikan kepada orang lain. Nah, disinilah nanti terlihat akan adanya hubungan timbal balik antara proses berpikir dengan proses berbahasa. Nah, secara umum memang kalau mau kita lihat fungsi bahasa di dalam aktivitas berpikir, maka tentu yang pertama sebagai dasar tentu bahasa itu akan kita jadikan nanti sebagai alat untuk berkomunikasi. Karena ketika kita nanti berkomunikasi menggunakan bahasa, maka secara otomatis juga berarti kita sedang atau sudah memikirkan apa yang ingin kita komunikasikan kepada orang lain melalui penggunaan bahasa kita. Nah, disinilah secara umum memang bagaimana bahasa itu menjadi sebuah instrumen penting sebagai alat untuk menjalin komunikasi kepada orang lain yang mungkin akan banyak hal, ide-ide, gagasan penting, ide-ide yang brilian yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Nah, tentu yang kedua adalah fungsinya sebagai sarana mengkonkretkan pikiran yang abstrak. Nah, artinya begini, bahwa kemampuan manusia untuk berpikir, ya, kita kan tidak tahu apa yang sedang dipikirkan karena bentuk-bentuk berpikir yang terjadi dalam proses mental kita, di dalam otak kita, maka hal-hal itu masihlah boleh kita sebutkan sebagai berpikir secara abstrak. Karena apa? Karena hal itu belum terlihat jelas apa sebenarnya yang ingin disampaikan atau yang ingin kita sampaikan. Nah, untuk mengkonkretkan apa yang kita pikirkan itu, maka kita membutuhkan bahasa. Dengan bahasa itulah orang lain tentunya juga akan memahaminya. Nah, disinilah dikatakan bahwa fungsi bahasa itu akan sebagai sarana ya mengkonkretkan
ya, memperjelas hal-hal yang mungkin sedang kita pikirkan atau mungkin sedang imajinasikan sebagai sebuah daya kemampuan berpikir kita. Nah, berikutnya rekan-rekan, bahwa bahasa itu bisa kita pakai tentu sebagai sarana berpikir. Artinya, ketika Anda menggunakan bahasa, maka sebenarnya bahasa itu menjadi sarana atau alat Anda berpikir. Oleh karena itu, misalnya saya mengetahui bahasa Indonesia, maka sebenarnya saya sedang berpikir ala orang Indonesia. Kalau saya misalnya menggunakan bahasa Jerman gitu ya, maka secara tidak langsung saya sedang berpikir dengan gaya orang Jerman, sehingga bahasa itu menjadi sarana berpikir kita begitu. Nah, dengan demikian nanti bahasa itu akan membawa kita pada pengetahuan-pengetahuan apa yang sedang dibicarakan dalam konteksnya. Ini sering juga terkait dengan bahasa, dengan budaya. Jadi orang-orang yang memiliki bahasa tertentu akan juga berpikir dengan budaya-budaya terkandung ya di dalam bahasa itu sendiri, maupun bahasa-bahasa yang mungkin dipelajari di luar bahasa dirinya ya. Nah, itulah mengapa nanti bahasa itu menjadi sarana kita untuk berpikir ya, sebagai alat untuk mencoba memikirkan hal-hal yang mungkin orang lain juga belum terpikirkan, tapi dengan kemampuan berbahasa kita, kita bisa memikirkan hal-hal tersebut. Nah, berikutnya adalah ketika ditanyakan apa fungsi atau peranan bahasa dalam konteks berpikir, maka di sini nanti bahasa itu akan kita gunakan dalam kerangka berpikir kritis ya, seperti di dalam topik kita akan kita gunakan untuk mengetahui jalan pikiran atau arah seseorang ya. Nah, artinya apa? Ketika kita mendengarkan perkataan, kalimat, atau paragraf yang dituliskan orang lain misalnya, kita mengetahui sebenarnya seperti apa jalan berpikir orang lain ya. Dengan kata lain, apa yang terucap biasanya adalah apa yang terucap itu akan menunjukkan apa yang kita pikirkan ya, secara umum seperti itu idealnya. Namun tidaklah itu bisa disamaratakan bahwa apa yang kita ucapkan akan sepantasnya nanti itu yang menjadi arah pikirannya. Bisa saja dia sedang bermain bahasa melalui pikiran-pikiran yang dia gunakan. Tetapi secara umum, ketika kita membaca hasil-hasil pemikiran orang lain yang dituangkan dalam bahasa, maka kita sebenarnya bisa mendeteksi, paling tidak mengetahui atau memperkirakan sebenarnya apa yang sedang dipikirkan orang lain, atau arah jalan berpikirnya seperti apa, setidaknya kita akan tahu. Dengan demikian nanti bahasa itu memang sungguh vital, sangat penting berada untuk mengetahui bagaimana misalnya kerangka orang berpikir. Nah, itu mudah saja rekan-rekan untuk dipahami. Misalnya kalau Anda melihat orang-orang yang cukup sering menggunakan kata-kata dengan konsep istilah kata-kata yang baku, yang berwibawa, maka kita tahu biasanya jalan berpikirnya seperti apa. Dan jika kita memang terbiasa, katakanlah mendengar perkataan-perkataan yang mungkin perkataan yang kurang pantas, maka kita tahu jalan berpikirnya seperti apa, orangnya seperti apa, attitude-nya seperti apa. Nah, di dalam aktivitas berpikir, biasanya orang-orang yang memang secara bahasa atau kemampuan linguistiknya sangat kuat, biasanya juga akan berpengaruh positif ya terhadap cara berpikirnya. Ditambah lagi orang-orang yang memang memiliki kosakata yang luar biasa bagus, ya, luar biasa cerdas, itu akan nanti mampu juga ya menunjukkan bagaimana kecerdasan berpikirnya, karena itu tidak bisa dipisahkan ya. Bagaimana antara hubungan berbahasa dengan berpikir, yang biasanya bahasa itu memiliki peranan terhadap peningkatan pikiran seseorang ya, dan juga sebaliknya pikiran juga akan mampu meningkatkan kemampuan berbahasa seseorang. Nah, inilah rekan-rekan secara umum ya, bagaimana sebenarnya fungsi atau peranan bahasa itu di dalam keseluruhan aktivitas berpikir manusia, yang memang tidak bisa dimungkiri bahwa bahasa itu harus hadir jikalau ingin melanjutkan bagaimana proses berpikir, ingin menyampaikan ide-ide atau gagasan-gagasannya kepada orang lain. Nah, tentu
kelanjutannya mengapa harus berbahasa, mengapa harus kita mampu berbahasa akan begitu ya? Karena mau tidak mau ketika membicarakan persoalan berpikir kritis, maka seperti yang saya jelaskan tadi, sarananya yang harus kita gunakan tentu melalui bahasa ya. Nah, mengapa berbahasa harus mampu kita kuasai? Nah, tentu sangat jelas kalau dengan bahasa maka kita mampu ya memberikan penjelasan-penjelasan, ya memberikan definisi-definisi, memberikan konsep-konsep yang penting tentang apa-apa yang diistilahkan, yang dibicarakan, dan bahkan nanti juga apa-apa yang mungkin belum terpikirkan. Sehingga dengan bahasa, maka tiap kali kita nanti akan berkomunikasi, berbicara, atau menjelaskan sesuatu maupun benda-benda atau objek yang kita pikirkan, itu tentu dengan bahasa. Maka otomatis ya perlu sekali kita harus menguasai bahasa. Nah, tentu juga selain itu, mengapa kita harus memiliki kemampuan berbahasa yang baik? Maka ketika Anda berkomunikasi dengan orang lain, ya, Anda juga nanti akan menggunakan bahasa, ya. Bahkan untuk berpikir seorang diri, ya, dan bahkan untuk berkomunikasi dengan orang lain, kadang-kadang kita akan memikirkan hal-hal yang penting dan itu semuanya bisa terucap melalui penggunaan bahasa kita. Jadi kita akan menggunakan bahasa itu seperti yang saya jelaskan sebagai sarana, ya, sebagai alat untuk berpikir, berkomunikasi, menyampaikan hal-hal yang penting pada orang lain ya. Nah, kemudian dari persoalan konteks berpikir kritis, maka kita harus mampu menguasai berbahasa karena ini sangat penting ya, berbicara tentang penalaran ya, daya kritis, karena itu akan mengendalikan hal-hal yang memang kita gunakan lewat penalaran. Nah, dalam arti kata kita bisa melihat penalaran seseorang yang baik karena memang daya nalarnya menggunakan bahasa juga sangat baik. Nah, kadang-kadang secara sepintas ya mungkin tidak berlebihan jikalau kita mengatakan jikalau orang berbahasanya misalnya terbata-bata, misalnya tidak lancar begitu, kita bisa mengetahui lompatan-lompatan atau cara berpikirnya mungkin seperti itu ya secara umum begitu. Nah, tentunya kita berbicara dalam konteks yang normal, artinya tidak terkait dengan misalnya beberapa bentuk kelainan-kelainan berbahasa ya, karena akan itu juga muncul. Tapi yang kita bicarakan adalah biasanya kalau orang-orang berbicara secara sistematis, menyampaikan bahasanya atau kata-kata secara sistematis, biasanya orang-orang seperti itu juga berpikir secara sistematis. Sehingga di dalam penalaran itu sangat penting karena salah satu kriteria dalam penalaran kita harus berpikir secara sistematis, tentu menggunakan bahasa yang sistematis, tidak boleh melompat begitu ya, harus langkah demi langkah supaya tepat sehingga nanti apa yang kita sampaikan itu betul-betul koheren ya, artinya tidak terjadi lompatan-lompatan berpikir yang tidak masuk akal begitu. Nah, kemudian rekan-rekan di dalam konteksnya nanti klaim, kita tentu harus menguasai bahasa karena kita tahu nantinya ketika berbicara klaim atau pernyataan kita harus bisa betul-betul memahami klaim itu seperti apa ya, karena jangan sampai nanti klaim itu kalau kita tidak pahami bahasanya maka kita bisa saja langsung berterima begitu saja tanpa kita melakukan apa yang kita sebut dengan evaluasi klaim, sehingga nanti kita perlu melakukan evaluasi klaim itu dari tingkatan pengetahuan dasar bahasa yang nantinya bahasa itu yang nantinya kita bisa gunakan sebagai sarana untuk melihat apakah kata-kata yang dipakai sudah tepat, apakah kalimat-kalimat yang dipakai sudah tepat, jangan-jangan ada makna-makna ambiguitas yang muncul sehingga nanti disinilah kita patut untuk mengetahui atau memiliki kemampuan berbahasa. Nah, selanjutnya rekan-rekan di dalam konteksnya mengapa kita harus perlu memiliki kemampuan berbahasa, karena nanti juga selain yang kita evaluasi itu adalah klaim-klaim, maka kita nanti ujungnya juga akan mempertanyakan apakah klaim itu sudah mengandung unsur kebenaran atau unsur validitas ya, valid invalid,
kita akan coba cross check. Jangan-jangan kalau misalnya ada hal-hal yang dia nggak valid, ternyata dengan kemampuan kita berbahasa, kita bisa melihat, oh ternyata klaim Anda, klaim mereka itu belum valid. Nah, disinilah kita harus menggunakan peranan bahasa di dalam kemampuan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Nah, dari banyaknya klaim-klaim tentunya juga ya kita juga akan diharapkan nantinya memiliki kemampuan berpikir kritis ya. Dalam arti kita harus memiliki daya nalar yang baik. Namun kenyataannya rekan-rekan mahasiswa terkadang ketika kita mendengar konsep kritis atau berpikir kritis, biasanya orang-orang akan menjauhinya ya, karena kalau mendengar kata kritis konotasinya selalu negatif ya umumnya, walaupun tidak semua. Barangkali kalau misalnya ada orang yang kritis, biasanya orang-orang seperti ini tidak disukai ya, karena memang mungkin dikatakan terlalu banyak bertanya gitu. Padahal salah satu ciri orang berpikir kritis yaitu memang harus banyak bertanya dengan metode bertanya, sehingga berpikir kritis atau kritis itu sendiri sebenarnya adalah sebuah konsep yang memang harus dimiliki manusia supaya bisa melihat ya, melihat mana yang benar, mana yang keliru. Karena kritik itu sendiri adalah sebuah keharusan kalau mau kita melakukan atau meng-cross check, mengevaluasi setiap klaim-klaim yang disampaikan orang lain kepada kita, apakah itu bisa berterima atau bisa ditolak. Sehingga putusan kita nanti mungkin kalau kita terima kita akan jalankan ya. Tapi kalau memang kita tolak ya kita tidak jalankan. Nah, karena kritis itu sendiri juga berasal dari kata kritik, krinein gitu ya, dari bahasa Yunani, kritikal. Nah, itu artinya kritik itu tentu memiliki yang kita sebut nanti pada adanya standar gitu ya, tolok ukurnya apa, kriterianya apa. Jadi waktu kita mempertanyakan sesuatu ya, kita memiliki daya berpikir kritis, maka sesungguhnya saat itu Anda sedang meminta kriterianya apa, ini benar tidak ya gitu. Waktu kita mempertanyakan itu tolok ukurnya apa sehingga Anda mengatakan A itu adalah benar, B itu adalah salah misalnya. Nah, kita butuh itu, kita butuh standar, sehingga nanti memang jangan heran kalau ada banyak orang yang bertanya, itu sebenarnya dia itu sedang melakukan proses penelusuran untuk menentukan kriteria mana yang tepat atas apa yang ingin disampaikannya itu, atau mungkin orang lain menyampaikannya itu mengatakan benar. Jadi kritik tolong jangan dipahami sebagai sebuah hal yang negatif ya. Kritik itu menjadi sebuah jalan ya, atau mengawali bahwa kita sedang melakukan evaluasi ya kepada orang lain, melihat sejauh mana sebenarnya hal-hal yang ingin disampaikan itu sudah memenuhi standar, sudah memenuhi kriteria, atau sudah ada tolak ukur yang benar tidak, sehingga kita meyakini bahwa itu benar. Jadi konsepnya adalah seperti itu. Jangan dikucilkan ya orang-orang yang senang berpikir kritis, orang-orang, karena dengan metode bertanya menjadi salah satu metode yang tepat untuk melakukan proses penelusuran mana jawaban-jawaban yang tepat atas apa yang didengarkan, baik itu informasi-informasi mungkin yang dibacanya atau didengarkannya dari orang lain. Nah, rekan-rekan selanjutnya, ketika kita membicarakan hubungan bahasa dan berpikir kritis, maka yang harus juga kita pahami adalah 4 tingkatan berbahasa, yang keempat tingkatan itu nantinya rekan-rekan bisa kuasai ya satu persatu, supaya nanti kemampuan berpikir kritisnya akan berkaitan erat dengan keempat tingkatan ini. Nah, 4 tingkatan bahasa ini menjadi semacam pondasi dasar kalau kita ingin menguasai bahasa, karena diharapkan ya dengan keempat kemampuan tingkatan ini, maka nanti rekan-rekan bisa melihat, mendeteksi satu persatu di bagian unsur-unsur
di dalam konsep nanti tentunya hubungannya dengan penalaran, ya, maka apakah nanti di bagian kata itu sudah bagus, ya, apakah nanti di bagian klaim atau pernyataan atau proposisinya sudah tepat, apakah bagian tingkatan teksnya sudah tepat, dan apakah bagian konteksnya sudah tepat. Nah, 4 tingkatan ini seperti yang terlihat di gambar akan semakin terus berkembang, meluas begitu ya, karena memang setiap unsur-unsur ini memiliki cakupannya, tapi yang penting adalah kita harus memahami bahwa keempat ini tidak boleh dipisahkan antara satu dengan yang lain, ya. Di dalam konteks berpikir penalaran, artinya bahwa keseluruhan nanti ketika berbicara dengan penalaran, maka sesungguhnya supaya utuh itu akan kita lihat dalam satu kesatuan penting ya. Jadi 4 ini kesatuan. Kalaupun nanti misalnya Anda melihat atau memecah satu persatu bagian itu tidak masalah, tetapi nanti untuk melihat keutuhan cara berpikir seseorang, maka sesungguhnya yang diharapkan adalah 4 tingkatan ini haruslah saling terkait. Nah, kita lihat unsur yang pertama ya. Nah, unsur yang pertama tentang kata. Nah, kata menjadi salah satu kita katakan itu fondasi dasar ketika ingin kita berbicara bahasa, karena kata-kata yang nanti sudah dibicarakan di sini ini sudah terkait dengan adanya atau hadirnya makna. Dan dalam berpikir kritis juga nanti istilah kata itu sering muncul dengan istilah term ya. Term yaitu kata atau kumpulan kata yang bisa nanti misalnya dijadikan subjek atau predikat. Nah, artinya kata karena sudah memiliki makna, maka mau tidak mau rekan-rekan harus betul-betul memahami kata-kata yang nantinya digunakan orang lain itu atau istilah-istilah atau diksi-diksi yang digunakan itu betul-betul memiliki makna-makna yang jelas. Ya, katakanlah memiliki makna denotasi atau jangan-jangan nanti munculnya makna-makna konotasi. Nah, oleh karena itu nanti di dalam berpikir kritis penggunaan kata itu sangat penting. Kita akan melihat kehadiran kata itu akan bisa memunculkan makna-makna yang berbeda. Nah, tergantung nanti pada tentunya konteks penggunaannya ya. Oleh karena itu nanti kita memang harus menguasai bagaimana peristilahan atau kata-kata yang digunakan nanti untuk melihat sejauh mana cara berpikir seseorang. Nah, itu tentang kata. Nah, kata-kata itu coba nanti dihindari misalnya kata-kata yang bersifat ambiguitas ya. Makna-makna ganda atau makna-makna taksa, sehingga kita mengetahui apa yang sebenarnya ingin disampaikan melalui satu kata mungkin ya, atau dua kata misalnya yang mau disampaikan kepada kita, sehingga kita memahami ternyata cara berpikirnya adalah demikian misalnya. Nah, berikut yang kedua, rekan-rekan, ada yang disebut tingkatan klaim atau pernyataan, atau ini kita sebut dengan istilah proposisi. Nah, ciri khas dari sebuah klaim atau pernyataan adalah kita itu sangat terbuka untuk melakukan satu pilihan pro dan kontra. Ya, jadi klaim itu sangat terbuka untuk didiskusikan. Dalam arti kata, hadirnya klaim, maka kita sangat siap untuk memberikan penilaian apakah klaim itu nantinya bisa diterima atau ditolak. Sehingga ciri klaim itu sangat terbuka untuk hadirnya pilihan pro dan kontra. Nah, ketika klaim itu pro, artinya nanti klaim itu Anda akan terima dengan baik. Tetapi ketika nanti itu kontra, artinya nanti perlu diperjelas begitu ya kebenaran klaim itu. Nah, pro kontra sebuah klaim adalah menjadi sebuah persyaratan utama, karena itulah mengapa klaim itu harus hadir ya. Jadi klaim-klaim yang nantinya harus kita lihat proses kebenarannya akan terlihat seperti apa isi dari klaim itu, pernyataan itu, apakah sudah memberikan pernyataan-pernyataan yang patut kita setujui atau patut kita curigai. Nah, yang berikutnya rekan-rekan, ciri lain dari sebuah klaim. Kalau ingin kita nyatakan sebuah klaim, maka cirinya harus bersifat kalimat deklaratif. Artinya apa?
kalimat-kalimat yang mengandung informasi itu disebut dengan klaim atau pernyataan. Nah, di luar dari kalimat-kalimat deklaratif, di luar dari kalimat-kalimat yang memberikan informasi, ya, itu disebut non-klaim, ya. Misalnya ada kalimat-kalimat desakan, kalimat tanya, begitu ya. Ada kalimat perintah, ya. Ada juga kalimat-kalimat seruan. Nah, itu tidak perlu kita berikan pro kontra karena itu bukan klaim tapi disebut non klaim. Jadi klaim itu yang patut untuk didiskusikan, ya, yang bersifat pro kontra, yaitu adalah kalimat-kalimat yang deklaratif, ya, kalimat-kalimat yang memberikan informasi-informasi yang memang nantinya kita harus patut curigai sebagai sebuah klaim apakah itu nanti benar atau salah. Nah, misalnya seperti ini, UPH adalah sebuah kampus Kristen. Nah, tentu ini adalah kalimat deklaratif, ya, artinya memberikan informasi. Nah, ini kan harus kita diskusikan, kita cross check gitu ya. Apakah UPH adalah sebuah kampus Kristen? Nah, jikalau nanti kebenarannya jelas, maka berarti klaim ini Anda terima. Nah, jikalau memang nanti ternyata tidak benar, berarti klaim ini adalah tidak Anda terima. Keputusannya ada di tangan kita, tergantung nanti bagaimana misalnya rekan-rekan mendengar sebuah klaim atau membaca sebuah klaim. Atau yang kedua, teori evolusi Charles Darwin mengandung kelemahan mendasar. Nah, ini kita sebut klaim karena memberikan informasi tentang teori evolusi Charles Darwin, ya. Tergantung pada Anda juga apakah klaim itu Anda setuju atau ditolak. Nah, tentu sangat berbeda misalnya kalau saya sebutkan salah satu contoh kalimat, ya. Misalnya, apakah Anda mahasiswa UPH? Misalnya saya buat tanda tanya begitu, ya, atau kalimat tanya. Maka itu adalah non-klaim, ya. Jadi tidak perlu kita diskusikan, tidak perlu Anda yakin itu tidak, tapi dengan konsepnya klaim, maka nanti itu disebut non-klaim yang tidak perlu diperdebatkan dalam arti kata positif, ya. Bukan diperdebatkan artinya tidak memiliki makna yang jelas, tapi sesuai kriteria klaim, maka itu tidak termasuk. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Jadi tolong diingat, non klaim itu, ya, di luar dari kalimat deklaratif, mungkin kalimat tanya, kalimat seruan, ya, atau kalimat misalnya desakan, ya. Misalnya non klaimnya katakanlah nanti Anda mau hidup atau mati, misalnya gitu, ya. Misalnya peristiwanya atau konteksnya ada pencurian, penjamretan, maka sang pencuri mengatakan sambil menodongkan pisau, misalnya dia mengatakan, Anda mau hidup atau mati? Ya, jadi dibuat kalimat desakan seperti itu, ya. Nah, itu adalah non claim yang tidak perlu didiskusikan tentunya. Kita hanya sekadar melihat bahwa itu adalah sebagai bentuk di luar dari kalimat deklaratif atau yang kita sebut nanti non claim. Nah, contoh-contoh yang lebih jelas rekan-rekan, misalnya Anda bisa lihat di layar ini, ya. Misalnya, berapakah harga rumah di Karawaci, ya, gitu ya. Jadi ini tidak perlu diperdebatkan dalam arti kata konteks berpikir kritis, ya, karena itu adalah disebut bukan pernyataan atau bukan klaim, ya, atau non klaim, ya. Misalnya juga kalimat saran, di atas segalanya taruhlah cinta kasih, ya, memberi saran kepada orang tidak perlu diperdebatkan. Jadi Anda tidak perlu meyakini gitu, ya, tinggal Anda menyampaikan saja. Jadilah sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Jadi perintah. Jadi kalimat perintah juga tidak perlu, ya, dikritisi dalam arti kata konteks kita, atau kalimat harta atau nyawa gitu, ya, didesak gitu, ya. Atau betapa panas Jakarta di bulan Juli, ya, kalimat seruan. Jadi tipe-tipe kalimat yang di luar kalimat deklaratif itu kita sebut bukan pernyataan atau non claim, ya, non claim, sehingga nanti kalau rekan-rekan bertemu misalnya tipe-tipe kalimat seperti ini, maka tolong diingat bahwa contoh-contoh itu termasuk adalah bagian dari non claim yang tidak perlu dalam konteks ini untuk diperdebatkan, didiskusikan, karena tidak adanya pro kontra di sana, tetapi
kalimat yang bersifat deklaratif itu akan mengandung pro kontra, jadi patut untuk kita pertanyakan apakah klaim itu nanti bisa diterima atau justru ditolak. Nah, rekan-rekan, tingkatan yang ketiga kita sebut dengan teks ya. Jadi teks itu tentu adalah gabungan dari klaim-klaim yang muncul ya, gabungan dari pernyataan-pernyataan yang sudah disusun dan memang memiliki apa yang kita sebut dengan ide atau gagasan yang utuh ya. Umumnya teks yang baik adalah gabungan-gabungan klaim atau pernyataan yang sudah terbentuk dengan baik. Nah, teks itu memang tidak bisa terpisah, misalnya klaim satu dengan klaim yang lain tidak bisa, karena keharusannya adalah klaim-klaim itu harus dibangun dengan keterkaitan ya. Bagaimana misalnya kalimat yang pertama atau misalnya klaim 1 dengan klaim 2, klaim 3, klaim 4 ya, tergantung misalnya berapa jumlah klaim yang akan dipakai dan seberapa panjang teks yang mau kita tuliskan atau kita sampaikan. Nah, sehingga nanti teks-teks itu juga akan kita lihat berdasarkan misalnya hal-hal pernyataan yang satu itu memiliki hubungan dengan yang lain ya. Jadi sebuah kesatuan yang tak terpisahkan dari penggunaan misalnya klaim 1 sampai klaim yang terakhir, sebisa mungkin diharapkan kalau ingin teks kita atau tingkatan bahasa kita itu bagus, maka keempat dari hubungannya itu misalnya ada 4 klaim, maka 4-4-nya itu harus misalnya berkaitan. Nah, mungkin saja misalnya di antara katakanlah keempat klaim itu tidak berhubungan, ada satu klaim, maka nanti kita akan mengcross ulang atau mengubah redaksi klaim yang bagian yang salah misalnya ya, supaya nanti teks itu betul-betul memiliki koherensi yang tepat. Jadi teks itu adalah keseluruhan gabungan dari teks-teks yang sudah ada dari terbentuk dari jumlah-jumlah klaim yang tepat, yang jelas, sehingga teks itu betul-betul nanti memiliki gagasan utuh yang mau disampaikan kepada pendengarnya atau kepada pembacanya, begitu. Nah, yang terakhir rekan-rekan, apa yang kita sebut dengan tingkatan konteks. Nah, konteks itu biasanya adalah unsur-unsur atau hal-hal di luar dari teks, tetapi konteks ini juga akan turut serta memberikan pemaknaan ya, pemaknaan terhadap kekuatan isi teks. Nah, konteks itu bisa kita katakan misalnya nilai-nilai yang terkandung secara implisit begitu ya, karena memang kebanyakan konteks itu kita pahami secara implisit begitu ya, tapi memberi makna meskipun nanti tidak jelas-jelas disampaikan di sana. Nah, oleh karena itu nanti konteks itu akan turut serta membantu kita memberi pemahaman yang utuh ya. Entah misalnya konteksnya itu misalnya nih tentang pembicaraan budaya, konteksnya tentang hukum, konteksnya misalnya tentang ilmu sosial, konteksnya tentang medis ya, atau konteks tentang ekonomi. Nah, itu. Jadi konteks itu akan turut serta membangun ya hal-hal yang ada di dalam teks itu. Nah, konteks sebuah buku misalnya Anda bisa membaca konteksnya itu, katakanlah nanti di dalam kata-kata atau gagasan-gagasan yang disampaikan ya terkait dengan hal-hal yang tulis di sana. Jadi kita bisa membaca teks buku, tapi kita bisa memahami isi buku teks itu atau teks buku itu bisa kita pahami dari konteksnya. Oh, ternyata buku ini atau teks buku ini berbicara dari konteks ini tentang moral misalnya. Ternyata isi teks ini berbicara terkait dengan konteks hukum, isinya tentang konteks budaya misalnya. Jadi hal-hal seperti itu bisa kita lihat. Dengan hadirnya konteks, nanti pemaknaan terhadap sebuah teks akan semakin jelas. Nah, ini ada satu contoh sebenarnya, misalnya ada seorang yang membaca kitab sebagai sabda Allah memiliki konteks yang sangat berbeda dengan seorang yang membacanya untuk menyerangnya, seperti yang sering dilakukan oleh seorang ateis. Nah, itu jadi membaca satu teks rekan-rekan tergantung nanti Anda berdiri memahaminya di dalam konteks apa ya, karena kita melihat satu teks yang sama, tapi kalau Anda dilatar belakangnya dengan konteks-konteks yang berbeda,
maka pemaknaan Anda terhadap teks itu juga akan berbeda, ya. Sehingga kita akan melihat bagaimana penggambaran yang jelas terhadap hal itu. Nah, oleh karena itu rekan-rekan, saya ilustrasikan seperti ini kira-kira bagaimana misalnya hubungan teks dengan konteks. Artinya sebenarnya yang paling baik kalau mau kita lihat sebuah teks yang baik itu kalau Anda bisa langsung mendapatkan satu konteks yang sama, ya. Tetapi mungkin saja cara pandang kita berbeda sehingga nanti teks itu bisa dilihat dari mengandung dari konteks-konteks yang lain. Jadi teks itu mungkin kita bisa pahami kalau Anda langsung memahami atau memilih mana konteksnya atau mengetahui konteksnya apa. Tapi seringkali karena terkadang kita juga dilatar belakangi dengan konteks-konteks yang berbeda, bertemu dengan satu teks, bisa saja misalnya posisi kita untuk membaca teks atau memahami teks itu bisa terhambat karena ada hadirnya konteks yang berbeda. Tapi kalau kita bisa usahakan misalnya kita membaca teks itu dan kita pahami konteksnya apa dan kita satu arah, pasti nanti kita bisa memahaminya dengan baik bagaimana antara konteks dan teks itu betul-betul saling membentuk sebuah pemaknaan yang memperjelas makna dari teks itu begitu. Jadi ini tidak terpisahkan. Nah, dengan demikian rekan-rekan mahasiswa, seperti yang kita ketahui ya, bagaimana konsep berpikir kritis, lalu bagaimana 4 tingkatan bahasa dan klaim-klaim. Disinilah memang kita sebagai orang-orang berpikir kritis ya, critical thinker itu betul-betul nanti diharapkan sebenarnya memiliki kemampuan ya, kemampuan untuk memenuhi aktivitas berpikir kritis yang nantinya kita diharap memiliki tolok ukur untuk melihat sesuatu informasi-informasi penting, apakah itu sudah sesuai dengan kriteria, dan rekan-rekan betul-betul nanti bisa menilai, memahami klaim-klaim yang disampaikan. Ya. Apakah klaim-klaimnya itu nanti misalnya valid atau invalid, betul-betul memiliki kemampuan untuk melihat kriteria seperti apa klaim yang bisa diperdebatkan, didiskusikan. Lantas Anda mengetahui bagaimana misalnya teks-teks yang memiliki pemaknaan atau positif gitu ya, pemaknaan yang positif sehingga kita mendapatkan informasi yang utuh. Dengan kata lain, ketika Anda membaca teks, lihatlah klaim-klaim itu, apakah klaim-klaim disampaikan itu bisa berterima, lalu perhatikan juga konteksnya seperti apa. Jangan sampai kita membaca sebuah teks tapi di luar dari konteksnya, ya. Nah, itu akan nanti menyebabkan pemahaman yang tidak utuh terhadap teksnya. Dengan demikian rekan-rekan, di dalam pengantar ini kita diharapkan mampu ya menggunakan pemahaman-pemahaman yang sudah dijelaskan sehingga nanti semakin hari kita boleh berlatih bagaimana menajamkan daya pikir kita dengan kemampuan berbahasa, karena dasar dari cara kita mampu berpikir yang baik tentu juga nanti akan terlihat dari penggunaan bahasa yang Anda miliki dengan baik, yang tersusun dengan rapi, yang termuat di dalam ujaran-ujaran yang sistematis. Nah, rekan-rekan, sekian dari penjelasan dari video ini. Nah, ini masih sebagai sebuah tataran konsep atau teori. Rekan-rekan nanti kalau ada bagian-bagian yang belum jelas, mari kita boleh berdiskusi dan boleh Anda ajukan pertanyaan sehingga nantinya kita bisa menerapkan kemampuan berpikir kritis itu yang dibantu dengan kemampuan berbahasa, khususnya 4 tingkatan bahasa yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir video ini. Rekan-rekan, terima kasih atas perhatian Anda. Lebih kurangnya nanti kita akan berbicara lebih lanjut di bagian forum atau pertanyaan-pertanyaan ilmiah yang berkaitan dengan ini. Dan semoga Anda bisa memahami penjelasan video secara singkat ini dan mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Sampai bertemu rekan-rekan di dalam video-video pembelajaran berikutnya masih seputar terkait dengan berpikir kritis. Terima kasih, Tuhan memberkati Anda.